apa sih definisi autisme itu dan istilah-istilahnya Inang Muda? Ada masalah dalam perkembangan di otaknya. Dari masalahnya itu apa? Ada syaraf-syaraf yang tidak berkembang dengan sempurna. Ini syaraf-syaraf ini tidak baik nih. Oke. Kita harus membuat dia baik. Kalau tidak baik sensornya, otomatis lah input output jadi nggak bagus. Jadi berapa tahun itu bisa orang diterapi sehingga itu as early as possible. Dan lakukan sedini mungkin dan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Inang Muda Sabrina merupakan seorang pendidik dan praktisi berpengalaman di bidang pendidikan inklusif. Beliau memiliki keahlian khusus dalam mendampingi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Inang Muda Sabrina juga merupakan pendiri beberapa lembaga pendidikan alternatif seperti Anakku Mata Hatiku, kursus baca tulis Ciuhui, Mungils Preschool, yang berfokus pada pengembangan potensi anak secara individual dan menyeluruh dengan pendekatan adaptif. Ada nggak ya mitos tentang autisme yang orang pikir benar, tapi sebenarnya salah? Dia kelihatan nakal, tapi dia sebetulnya tidak bermaksud nakal. I see. Dia just want to interact. Kalau dipukul gini, anak lain kan gini, ouch. Iya. Nah, ouch itu merupakan suatu reaksi, right? Dia seneng malah dengernya. Nah, reaksi itu yang dia tunggu. Mitos nggak bisa sekolah itu? Nggak sih, bisa. Tetapi how to handle it. The process it's just different. Yang paling penting itu adalah autism kids itu. They just different but not less. You have to know that. Dan sebetulnya yang membuat anak kita oke itu adalah parents involvement, bukan terapisnya. Parents involvement. So, terapi itu banyak. Tapi bisa 3-4 kali itu aku ambil bagian semua loh. Wow. Kalau aku selalu nasihatin orang tua gini, your life is not gonna be different, just embrace it. The luxury that you have, misalnya I wish I can go this, aku mesti ke sana ke sini. Just stop dulu. Iya, nggak ideal lah dulu. Supaya nanti jadi ideal. Kita dikasih anak spesial karena kita spesial, Nora. Hai Hivers, senang sekali bisa ketemu di podcast Hive Intelligence bersama saya, Romora Edward Sitorus. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat seru, yaitu mengenai strategi pendidikan inklusif mengembangkan potensi anak berkebutuhan khusus. Seperti yang kita tahu, sekitar 1% anak di seluruh dunia berada dalam spektrum autism. Jumlah anak autism di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2024 dilaporkan sekitar 2,4 juta anak Indonesia memiliki gangguan spektrum autism yang disebabkan karena kombinasi kompleks faktor genetik, biologis, dan lingkungan yang dipengaruhi perkembangan otak sejak janin hingga masa awal kehidupan anak. Selain itu, riwayat keluarga, usia orang tua yang lebih tua, kemudian komplikasi selama kehamilan juga bisa menyebabkan ini. Nah, kita langsung saja ngobrol dengan ahlinya, tamu yang sangat spesial, juga inang muda saya, yaitu Inang Muda Sabrina Ritonga. Halo. Apa kabar Inang Muda? Baik. Terima kasih waktunya dan advice-nya nih Inang Muda. Sama-sama. Luar biasa sekali kita bisa ngobrol dengan Inang Muda. Inang Muda Sabrina merupakan seorang pendidik dan praktisi berpengalaman di bidang pendidikan inklusif. Beliau memiliki keahlian khusus dalam mendampingi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Ia menyelesaikan pendidikan formal di bidang PAUD yang menjadi landasan kuat dalam perjalanannya sebagai pendidik. Inang Muda Sabrina juga merupakan pendiri beberapa lembaga pendidikan alternatif seperti Anakku Mata Hatiku, kursus baca tulis Ciuhui, Mungils Preschool, yang berfokus pada pengembangan potensi anak secara individual dan menyeluruh dengan pendekatan adaptif. Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun, Inang Muda Sabrina telah merancang dan menerapkan berbagai metode pembelajaran yang berpusat pada anak, diantaranya Emotional Quotient Excellence dan metode fonetik logografis yang terbukti efektif mendukung perkembangan anak untuk mengatasi hambatan belajar. Komitmennya menjadikan Inang Muda Sabrina sebagai salah satu tokoh yang aktif menyelenggarakan program pengembangan anak secara holistik di Indonesia. Inang Muda, kita langsung ngobrol nih, Inang Muda, tentang strategi pendidikan inklusif. Yang pertama mungkin kita pengen tahu Inang Muda. Inang Muda udah mulai
strategi pendidikan inklusif ini sejak 20 tahun lebih. Boleh cerita nggak mengenai motivasi awal dan tantangannya? Oke. Jadi kalau awalnya itu, ini namanya pengalaman hidup ya. Jadi pengalaman hidup ini membawa kita, mengarahkan kita kepada sesuatu yang kita nggak duga-duga. Awalnya itu I have my sunshine. Nah, my sunshine ini sebetulnya sekarang sudah besar, usianya 26 tahun, but dibawa ulang zaman dahulu kala, di mana dulu pernah didiagnosa autis. Well, actually 6 dokter 6 diagnosa. Jadi tergantung posisi anak saya ini lagi kondisinya enak apa nggak dilihat, atau lagi mau diintervensi, atau lagi males-malesan, it depends. Jadi aku pergi sampai ke 6 dokter, 6 diagnosa. Sampai satu titik di mana ya terserahlah, sudahlah. Akhirnya aku berusaha mengimbres itu suatu situasi. Ada beberapa dokter yang mengatakan gejala autisme, ada yang bilang autisme, ada yang bilang mental retarded, ada. Kemudian ada yang bilang Asperger dan Anekaria Safarini. Berbagai opini ya? Berbagai opini, which is akhirnya aku putuskan, whatever it is, sekarang apapun diagnosanya, yang penting terapi aja lah. Apa yang harus dilakukan. Nah, awalnya itu, terus berkembang dari anak saya, karena anak saya ini lahirnya tahun 1999, which is Google zaman dahulu kala belum ada. Jadi kita usaha sendiri, mencari tahu sendiri, membuka-buka buku sendiri, semuanya itu. Nah, awalnya dari situlah saya berkecimpung di dunia ASD, Autism Spectrum Disorder ini. That's why. Sih, menarik banget Inang Huda. Nah, setelah Inang Huda menghadapi situasi itu, apa yang menyebabkan Inang Huda membuka sekolah? Nah, aku buka sekolah yang mana nih, yang Munggilnya yang Mata Hatiku dulu ya kali ya? Mata Hatiku ini adalah pusat terapi anak ya. Jadi ada terapi centernya. Awalnya aku buka itu dikarenakan ya anakku ini sangat baik perkembangannya. Ya, karena satu hari terapi itu bisa 3, 4, atau 5 kali. Per hari. Per hari. Jadi ada terapi perilaku, ada SI, ada occupational therapy, kemudian ada juga behavior therapy. So it depends. Dan aku sendiri masuk itu jam 7 sampai jam 8 malam, aku handle sendiri. Sisanya dari pagi jam segini sampai segini, misalnya di Kebayoran Baru. Aku tinggal di Pondok Indah ya. Mungkin jam segini-segini di Kebayoran Baru. Jam sebegini ada di Kelapa Gading. Jam segini ada di mana. Jadi pada saat itu hidupku dan anakku itu kebanyakan di mobil. Gitu. Jadi Inang Huda cari tempat yang terbaik gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain, sehari itu diterapi beberapa gitu ya. Dan banyak sekali itu terapi. Pokoknya early intervention-nya itu betul-betul berkualitas sekali ya. Dan karena aku cari tahu banget, dan aku juga sangat berusaha membawa anakku ini ke tempat yang terbaik menurut aku saat itu. Tetapi aku intinya nggak pasrah, Mora. Nggak boleh pasrah. Jadi kalau mengandalkan terapi itu aku nggak bisa tuh. Aku juga membaca bukunya sehingga terapis ini nggak berani neko-neko. Gitu ya? Jadi kalau dia ngomong, aku harus tahu dia lagi ngomong apa nih. Supaya jangan kemana-mana nih programnya. Gitu. Jadi dari memahami banyak ilmu ini, Inang Huda terapkanlah. Nah, aku terapkan terus menerus, dan ya puji Tuhan perkembangan anak menjadi baik. Lalu selesailah dia. Terus ada seseorang yang menyarankan ke saya dengan begitu banyak peralatan yang sudah ada, which is aku buat sendiri ya. Kalau beli kan dulu belum ada. Jadi kalau untuk alat SI-nya, kayunya, apanya, itunya aku panggil tukang kayu sendiri, buat sendiri, dan banyak itu alat-alatnya. Lalu alat-alat permainan yang biasanya kalau ke luar negeri aku selalu beli gitu. Ada seorang pendeta yang bilang, aduh Bu, ini berkatnya udah luar biasa. Nathan juga perkembangannya udah semakin membaik gitu ya. Anak saya perkembangannya membaik. Lalu kenapa nggak buka aja? Toh knowledge-nya juga sudah ada. Karena aku juga ikut aneka kursus-kursus mendapatkan sertifikat gitu. Ya udah deh, aku buka. Nah itu story-nya mengapa aku buka. Terus sampai sekarang. Wah, menarik banget Inang Huda. Nah, kalau Mata Hatiku itu kan pusat terapi untuk anak kebutuhan khusus. Tapi selain itu ada juga kursus baca tulis. Kenapa ada yang untuk kebutuhan khusus, ada yang anak bukan kebutuhan khusus ya? Itu dia. Nah, itu kenapa terjadi seperti itu? Awalnya aku kan cuma fokus di terapi anak. Tetapi ketika aku menterapi anak ini, aku butuh
anak-anak yang memang tidak ABK. Oh gitu. Namanya itu kalau tidak bermasalah neurotypical, kalau anak yang bermasalahnya kita bilang neurodivergent. Nah, neurotypical ini I need it. Iya, kenapa untuk menjadi bahan perbandingan. Apakah terapi yang aku jalankan ini ke anak ini sudah bekerja dengan baik? Yeah. Apakah berkualitas apabila seandainya diterapkan di luar ruang terapi? Ruang terapi itu one on one ya? One on one? One on one. Kalau jadi terapi. Satu ruangan ada satu terapi, ada satu anak. Betul, itu terapi perilaku. Satu anak, satu ruangan. Kenapa nggak boleh ada banyak anak, Itu kan nanti anaknya terdistraksi. Jadi dia belum siap. Jadi prinsipnya adalah one on one dulu. Kalau dia sudah punya attention cukup baik, and then slow but sure kita bawa untuk lebih crowded lah orang-orangnya. Nah, aku perlu anak-anak yang memang tidak bermasalah. Aku nyari di mana coba? Iya ya. Jadi aku ciptakanlah si Cihuy kursus baca tulis ini untuk mendatangkan anak-anak yang tadi yang tidak bermasalah. Sehingga anak-anak yang bermasalah ini, anak yang ABK yang aku terapi ini, kalau aku lihat wah di kelasku kok bagus banget. Tapi pasti akan beda kalau udah banyak distraksi. Bersosialisasi gitu ya. Kalau misalnya 1-2 orang berkumpul, ada berapa guru, ada ini kayak gimana anaknya. Nah, jadi aku buat itu. Nah, jadi sehingga anak ini yang perlu aku observe lebih lanjut, ditaruhlah bersama-sama dengan anak-anak yang memang tidak bermasalah. Langsung kelihatan bedanya apa nih? Kurangnya apa nih? Nah, seperti itu. Itu tujuan aku buka kursus baca tulis. Wah, kreatif banget ya Ina Muda. Jadi makin menyempurnakan pendidikan yang udah ada, tapi juga membuka yang baru lagi ya. Dan laku lagi banyak. Ada berapa sekarang sekarang sih 108. Wow, nah, rame. Aku di Bintaro itu kayaknya udah pada tahu deh kalau di Bintaro ada kursus baca tulis Cihuy. Oh, Cihuy. Di jalan apa itu namanya? Bintaro sektor 1. Nah, jalannya jalan apa? Aku lupa, tapi cek aja Cihuy kursus baca tulis. Karena banyak usahanya jadi lupa ya. Siap Ina Muda. Nah, setelah itu sekarang mulai mendirikan Mungil Preschool di Surabaya. Boleh cerita nggak tentang asal mulanya? Oke. Jadi kan pengalaman nih untuk Mata Hatiku ini sudah 20 tahun lebih ya. 22 tahun, 23 tahun. Kemudian ada kursus baca tulis dan aku juga ada matematika. Intinya aku tuh suka banget sama anak kecil ya. Dan pendidikan anak usia dini, I love children tuh. Jadi saya itu ya want to give something to the community lah. Yes. Saya what should I do? Tuhan kasih berkat untuk anakku ini luar biasa. So Tuhan, apa yang harus aku kasih lagi? Luar biasa. Kemudian aku sudah menggondol si PAUD itu, sarjana PAUD itu. Dan aku merasa bahwa I think I know much better lah tentang anak special need. Dan aku melihat kalau sekolah-sekolah tuh pada dasarnya mereka open lah untuk anak ABK. But masalah yang aku dapatkan di klinik aku itu, it seems like sekolah itu ready untuk menerima tapi tidak terlalu mengetahui how to handle. Paham. Ya. Oke. So ada impian aku mau membantu sekolah, membuat sekolah yang siap untuk kalau aku bilang ada anak ABK di tempatku, aku harus siap bertanggung jawab dengan baik dan benar. Oke. Lalu ada lahan di Surabaya dan akhirnya aku buka di situ dengan cita-citaku yang seperti ini. Yes. Aku tidak mau asal buka, aku harus bertanggung jawab. Nah, lahannya ini besar, kan 1000 meter gitu ya. Memang aku buat dia such a homey environment dengan menstimulus berbagai sensor mereka. Dan pada dasarnya sekolah ini adalah mengasah kognitif anak. Nah, kenapa aku memilih kognitif? Kognitif itu kedaya nalar ya, penalaran anak yang cukup baik. Menurut aku kalau nalarnya baik, academic skill-nya akan bagus. Jadi once mereka masuk SD gitu ya, kalau penalarannya baik, apapun soalnya masuk, pasti problem solvingnya kan bisa, solusinya pasti ada. Nah, bagus atau tidaknya penalaran itu aku akan ini cita-cita tadinya membuat suatu sekolah yang bisa menstimulus aneka sensor anak. Nah, jadi memang lahannya besar because of aku memprovide so many things yang menstimulus anak ini. Outdoor, indoor,
full everything semuanya ada. Luar dengan biasa. Tradisional Indonesia yang kental. Oh, ada karena aku itu percaya, aku percaya tradisional kebudayaan kita itu wah sangat luar biasa. Dan itu kalau dipakai itu untuk perkembangan anak, bagus, wah. Ya. Keren. Cucok. Mantap banget ya. Nah, Inang Muda, tadi kita udah bicara soal neurotypical, neurodivergence. Yes. Kemudian autisme. Boleh nggak cerita apa sih definisi autisme itu dan istilah-istilahnya, Inang Muda? Oke, yang horornya gini. Kalau sebetulnya kan para pemirsa nanti kalau misalnya ada ASD, what is it? Gitu kan. Tinggal Google aja ada gitu ya. Tapi kalau mau bahasa santai, mau biar enaknya itu sebetulnya ini. Ada masalah dalam perkembangan di otaknya. Dari masalahnya itu apa? Ada syaraf-syaraf yang tidak berkembang dengan sempurna. Oh. Nah itu. Nah ini syaraf-syaraf ini tidak baik nih. Oke. Kita harus membuat dia baik. Kalau tidak baik sensornya, otomatis lah input output jadi nggak bagus. Ya nggak? Oh, gejalanya gimana itu? Itu gejalanya itu, nah kalau karena spektrum, kalau dulu cuma dibilang nggak ada eye contact, katanya gitu kan. Iya. Nggak ada eye contact, kemudian punya perilaku yang aneh banget, yang inilah gitu ya. Kelihatan banget dia autis. Sekarang itu gejala itu udah nggak cuma di situ. Oh, spektrumnya luas ya? Iya, jangan cuma berdasarkan eye contact-nya nggak bagus. Oh, jinjit, autis. Nggak juga sekarang gitu loh. Itu saking udah melebarnya, kadang yang tipis-tipis itu malah kita nggak lihat. Contohnya gimana? Nah, misalnya gini, anak yang tidak ada jinjitnya juga. Jinjit? Dia udah biasanya tuh langsung jinjit gitu. Kebiasaan kalau zaman dulu tuh pasti dokter nanya, jinjit apa nggak anaknya? Merangkak apa nggak anaknya? Kalau ketika dia masih bayi gitu, betul. Kalau nggak merangkak itu sudah curiga dokternya gitu, karena itu merupakan indikasi yang kemungkinan walaupun tidak pasti, berarti tidak menggunakan semua kemampuan anak itulah. Apabila dia tidak ada merangkaknya. Jinjit itu biasanya ada masalah dengan taktilnya di kakinya gitu ya, dan ada kalau ngeliat tangan seperti ini, iya loh, ini kayaknya ada ciri-ciri autis nih. Oh, suka lihat tangan? Ada yang kalau gini, beberapa. Nah, anakku tuh ada ngeliat tangannya, ada jinjitnya, ada berbagai macam alergi. Dulu juga nggak bisa ngunyah, banyak lah. Oh, tapi sekarang udah beda banget ya? Oh, iya dong, kan selesainya kelas 2 SD. Oh, Tuhan kita yang hebat. Wah, luar biasa. Jadi berapa tahun itu bisa orang di terapi sehingga itu as early as possible. Dan lakukan sedini mungkin dan sebanyak mungkin sesuai dengan kebutuhannya. So, kalau mau anaknya bisa sangat-sangat baik diterima masyarakat dalam arti betul-betul neurotypical person gitu, lakukan semaksimal mungkin terapi itu supaya di masa depannya anak ini tidak perlu melakukan terapi lagi. Kalau cuman sedikit-sedikit terapinya, which is ntar seumur hidup bisa terapi melulu. Karena aku tuh dulu memanggil konsultan dari UCLA, didatangkan ke Indonesia dengan beberapa orang tua kita kerjasama. Sensori integritas juga terkadang aku ngambil ke Singapura. Betul. Jadi gitu ya. Mereka itu membekali aku dengan berbagai macam pengetahuan karena aku nggak mau nerima. Nah, intinya Mora, aku nggak pasrah. Jadi kalau orang ngomong gini benar apa nggak ya? Cek lagi karena aku suka juga baca buku. Jadi kebetulan suami di Bank Dunia, jadi setiap kali dia ke Washington, saya selalu minta buku dan aneka assessment. Betul ya? Ya, dan jadi saya mempelajari itu, jadi saya nggak pasrah. Jadi ini harus dipelajari nih orang tua nggak bisa, nggak pasrah aku. Karena aku punya prinsipnya gini, aku punya anak satu lagi, ya kan? Anak yang kedua ini seharusnya tidak kubebani dengan anak pertama. Jangan sampai. Oh gitu ya? Iya dong. Iya. Lah. Kalau aku nggak seru sama anak yang pertama ini, tergantung. Anak kedua aku kasihan dong. Nanti hidupnya kalau dia merit apa segala macam, kita sih enak mati udah nggak ada ya. Iya, Ina udah kepikiran sampai situ ya. Udah panjang itu ya. Kasihan anakku nomor 2 ini. Jadi setiap kali itu aku nggak pernah absen untuk mengantar anakku terapi ini. Aku cuma absen sekali ketika aku melahirkan anak nomor 2. Wow. Itu. Nah, pokoknya prinsipnya itu
jangan sampai aku membebani anakku. Ada beberapa orang tua nanti sama adiknya lah, oh aku nggak deh, kasihan hidup adik ini, anak ini ya, nanti dia berkeluarga. Gimana kalau istrinya ngelihat, aduh repot tuh ada anak satu lagi gitu, aku nggak mau tuh. Juga ya. Itu udah kepikiran banget, jangan sampai. Dan aku tidak mau anak nomor 2 ku ini meng-underestimate anak nomor 1. Nggak mau. Jadi aku harus membuat anakku ini lebih. Wow. Gitu. Jadi ada nilai yang lebih dari adik nomor 2, ada nilai yang lebih dari anak nomor 1 supaya mereka respect to each other. Keren. Nah, karena anakku ini senang banget sama matematika. Betul. He's a very smart boy in math. Ikut olimpiade matematika dulu, ikut cerdas cermat tuh dia bagian tengahnya tuh. Pinter banget ya berarti. Padahal masih terapi, tapi nobody knows dia di terapi. Ya, wow. Gak ada yang tahu di sekolah. Nggak ada yang tahu kalau dia di terapi. It just my therapist, me, the family, that's it. Saya nggak cerita apa-apa sama guru-guru. And they never know. They just know that my kid is very smart boy. That's it. Hebat. Gitu. Ya. Oh gitu ya. Wah. Nah, thank you nih Nang, udah banyak insight yang kita udah dapet nih dalam waktu sangat singkat tentang autisme. Ada nggak ya mitos tentang autisme yang orang pikir benar tapi sebenarnya salah? Benar tapi sebenarnya salah. Jadi banyak orang bilang kalau anak autisme itu pasti gini, tapi nggak gitu loh. Ginilah yang suka salah kaprah itu ya, kalau di sekolah anak-anak kadang-kadang nggak semuanya. Betul. Anak itu terlihat nakal banget. Ya misalnya mukul lah, jambak lah, apalah, nusuk lah gitu ya, pakai pensil gitu kan. Karena anakku pernah loh ditusuk sama pensil sama temennya yang memang spesial nih cewek. Oh iya. Bercanda, ditusuk pakai pensil di sini. Aduh, ngerinya. Anakku menjadi, tapi karena aku sudah memberitahukan kepada anakku bahwa dia special need, so maafkan gitu ya. Memaafkan, dan dia cuma kasih tahu kepada gurunya. Nah, tapi yang saya sayangkan adalah anak ini orang tuanya nggak terima kalau di terapi. Oh, aduh. Nah, sebetulnya jangan kayak gitu. Kalau memang membutuhkan ya dia membutuhkan. Ya, diakui lah ya. Iya, dan memang dia harus deal with it. Iya, deal with it. Jangan didiamkan ya. Ada masalah. Betul. Nggak bisa didiamkan gitu aja. Nah, itu jadi maksud aku dia kelihatan nakal, tapi dia sebetulnya tidak bermaksud nakal. I see. Dia just want to interact. Kalau dipukul gini, anak lain kan gini, ouch. Iya. Nah, ouch itu merupakan suatu reaksi, right? Dia seneng malah dengernya. Nah, reaksi itu yang dia tunggu. Iya. Whether itu bad or good behavior, it doesn't matter. Yang penting, I pinch you, and then you react. Oh. Nah, itu sebetulnya yang sometimes people misunderstanding dan dengan bilang, anaknya nakal. No, it's just the way of the communication. Paham. Nah, ini dikarenakan tadi kurang berkembangnya syaraf-syaraf di otak tadi yang mengakibatkan dampaknya kepada si anak perilaku tadi. Jadi secara sosial agak awkward lah di awal. Awkward. Terus yang paling penting itu adalah autism kids itu, they just different but not less. You have to know that. They are different but not less. Not less. It's just the brain system yang berbeda. Oke. Nah, kalau orang bilang, oh anak ini bisa bersekolah, anak autis ini nggak bisa sekolah, enggak bisa sekolah. Oke. Tapi in a different way pengajarannya. Paham. Gitu loh. Ken, if betul. Begini, mitos nggak bisa sekolah itu enggak sih, bisa. Iya. Tetapi how to handle it, the process it's just different. Ibaratnya kalau misalnya aku ngomong tuh kalau orang tua ya, kalau orang lain tuh kalau ke Bogor naik pakai jalan tol. Iya. Kalau kita pakai jalan tikus, nih, jalannya lama banget. Mungkin setahun nyampe ke situ, anak lain mah cuma 4 jam. Menarik. Tapi ujungnya kita sama-sama dapat. Sampai ya. Sampai. Lalu kalau ada lagi mitos katanya ini pola pengasuh yang salah nih. Iya. Atau biasa, kalau anak laki mah telat bicara biasa, gitu kan. Nah itu kok jangan diikutin tuh. Kan dulu jangan, biasa nggak apa-apa gitu. Iya, ntar lagi kalau orang tuanya bilang, itu bapaknya juga gitu. Nah itu bapaknya itu kan kadang-kadang gitu dari genetik juga ya. Iya. Rata-rata kalau di tempatku pasti komennya itu dari istri, ini bapaknya juga ada gitu dulu. Biasanya ya, banyak juga yang dari hereditas genetik. Gitu loh. Apalagi ya, kalau mitos-mitosnya apalagi ya, belum nggak tahu dah. Iya. Jadi jangan dibiarkan lah. Nah udah ya, bahwa dibiarkan tuh salah karena sembuh sendiri misalkan. Aduh, itu juga itu banyak itu banget. Udah salah banget ya. Itu susah. Aduh, itu repot. Makanya kalau di klinik aku kalau udah
para alim ulama yang bertekun di bidang keagamaan, ya pendeta lah, ya ustadz lah, atau aneka dokter, psikolog gitu ya. Iya. Itu merasa ini bisa, this is didoain aja. Gitu. Doain aja kalau yang kuat imannya. Nggak bisa bekerja dan berdoa. Okay. Dan walaupun bapaknya dokter apa sama macam, itu kan dokter. This is education. Oke. Different. Beda banget. Menarik banget ini dari orang yang sudah berpengalaman dan melihat hasil dan menularkan pada banyak orang yang hasilnya luar biasa ya. Inang Huda, kalau tadi dengar bahwa terapinya cukup sering ya, dan juga Inang Huda kan kasih yang berkualitas. Bu, kalau misalkan orang tuanya dua-duanya kerja, Inang Huda. Itu mah. Terus earningnya nggak gitu-gitu amat. Ada nggak semacam tips mungkin untuk membantu mereka mengatasi kondisi ini? Apakah salah satunya harus tidak kerja untuk full time? Bagusnya sih gitu. Tapi gitu ya? Kalau dunia ideal tuh kayaknya nggak bakal terjadi. Aku aja dulu ngutang banyak banget. Selesai itu pas 4 SD kan kali baru ada. Ngutang banyak banget. Oh iya? Ya, zaman dulu untuk My Sunshine itu dulu 20 tahun yang lalu per bulan tuh 6 juta. 6 juta zaman dulu ya? Zaman 22 tahun yang lalu, coba bayangin. Kan nggak ada uangnya sampai situ. Ya, my husband itu utang sana, utang sini, banyak banget kredit card sana sini. Dan kita juga yang paling mewah itu ke restoran tuh Bami GM. Kalau udah ke Bami GM kita udah bikin bajunya keren-keren, kesannya udah kayak mana padahal Bami GM. Kalau yang mewah-mewah itu kalau diajak orang tua dan mertua. Ya tahu diri lah berapa uang kita kan. Gitu kan. Uang mertua belum tentu uang kita kan. jadi ya tahu diri aja. Poinnya aku tuh banyak banget orang yang bercerita, I don't have money, aku begini, aku begitu. Intinya gini loh, kalau misalnya dipelajari dengan baik dan benar, kita tinggal Google aja so many information sekarang. Dulu aku nggak punya banyak informasi, itu aja berusaha banget, ya kan? Dan sebetulnya yang membuat anak kita oke itu adalah parents involvement, bukan terapisnya. Parents involvement. So, terapi itu banyak, tapi bisa 3-4 kali itu aku ambil bagian semua loh. Wow. Jadi dia terapi ke sana, terapi 1 jam. Dalam 1 hari berapa jam? 24 jam. Terapi 1 jam kan? Iya. Bisa nggak? Kalau seminggu sekali, terapi sekali, contohnya les bahasa Inggris lah. Iya. Les bahasa Inggrisnya cuma sekali seminggu. Betul. Cuma 1 jam. Kira-kira dalam 1 tahun bisa bahasa Inggris nggak dengan baik? Sulit ya? Sulit. Apalagi udah di diagnosa ASD. Terapinya cuma sekali seminggu. 1 kali seminggu itu which is cuma 1 jam. Dalam 1 hari 24 jam. Which is kalau mau dihitung-hitung 1 minggu berapa ratus jam. Betul. Terus anak di terapi cuma 1 jam. What do you expect? Iya minimum ya. Bukan minimum lagi. Kalau dia atensinya nggak ada, Mora. Iya ya. 1 jam itu cuma 5 menit. Iya. Anakku di terapi 1 jam punya atensi itu bisa sekitar 6 bulan. Baru bisa punya atensi ngikutin doang itu 6 bulanan. Selebihnya tuh tinggal 5 menit terus ada yang segini, sisanya itu pokoknya dia nangis, aku nangis juga di kamar. Dulu aku di suatu rumah sakit terkenal gitu ya di Jaksel tuh, dia nangis di situ, aku langsung ke toilet nangis juga. Ambil doa-doa, aduh tolong dong. 6 bulan baru diam. Belum artinya dia bisa mengikuti. Iya. Jadi sehari tadi terapi berapa jam Inang Huda? Aku ada yang ke rumah sakit ada yang di Kebayoran Baru ada yang di Kelapa Gading ada yang speech terapi datang ke rumah, terus yang aku intervensi sendiri ada. Sometimes dia 4-5 kali per jam. Dan aku ada 1 jam yang aku intervensi sendiri. So saat itu aku tidak punya kehidupan, nggak gaul sama teman-teman dan apa, karena urusanku cuma itu. Lah bapaknya kan juga ketakutan gitu kan. Jadi bapaknya kerja cari duit, aku ngurus inilah. You just give me the money. Yang paling benar gitu ya. Nah, kalau memang nggak bisa, mesti dua-duanya kerja. Ya, gimana ya Nong Day? Nah gini, kalau sudah punya anak seperti ini, kalau aku selalu nasihatin orang tua gini, your life is not gonna be different, just embrace it. The luxury that you have, misalnya, I wish I can go this, aku mesti ke sana ke sini, just stop dulu. Nah iyalah, nggak ideal lah dulu, supaya nanti jadi ideal. Itu sih intinya. Aku juga ada sacrifice
aduh aku kuliah, habis kuliah, aku pengen kerja gitu ya. Tapi ya I know lah, my sunshine is everything. So kalau ini nanti aku gimana masa depanku, aku tua gimana anakku. Jadi aku udah mati-matian di situ. Nah kalau misalnya aduh dua-duanya kerja, so many parents sekarang dua-duanya kerja. Masalahnya kalaulah dia diterapi dengan baik, cari tempat terapi yang baik. Oke. Lalu cari pengasuh yang baik. Yang pengasuh yang baik ini nggak usah mahal, boleh saudara, boleh ini. Jadi kalau anak kita sudah bermasalah, jadi orang baik aja deh, supaya orang juga baik ke kita. Jadi orang baik aja. Iya, jadi karena gini, willing emang kita dicela, nggak apa-apa. Lah anakku itu waktu TK itu kerjaannya itu gigit anak orang. I see. Gigit semua berdarah-darah. Jadi kalau datang ke sekolah itu aku tuh udah bawa dulu namanya obat merah sama kapas karena aku tahu korban hari ini siapa. Ya ampun. Dan aku sebelum begitu aku sudah merendahkan hati dan merendahkan diri banget bahwa aku minta maaf. Aku sangat jadi orang yang sangat tahu diri. Gitu. Humility ya. Iyalah, tahu diri, mohon maaf lah. Sampai orang tuh pity on me. Tapi aku terus juga memperbaiki anakku. Gitu loh. Jadi orang appreciate aku jangan jadi nggak seenaknya begitu kan ya. Gitu lah. Jadi intinya banyak sekali jalan menuju Roma kalau mau usaha dan niat nih orang tua. You can do it. Tuhan kasih jalan lah itu. Ada orang yang baik nanti datang. Ada ini datang. Aku tuh kasih beasiswa banyak. Oh iya? Ya, ada tukang tambal ban yang aku kasih beasiswa. You know what? Akhirnya aku berhentikan. Karena dia I want more. Dari dianya sendiri parents involvement-nya kurang. Jadi cuma ekspektasinya lo handle dong anak gue. Gitu kan. Lo gak bisa. Aku tuh menghandle cuma 1 jam. Sisanya 23 jam pelajari dong. Dan terapkan dalam in daily life. You cannot do it. Jadi kalau misalnya udah banyak banget walaupun duit berhamburan untuk terapi. Tetap kalau di rumah tidak kerjasama dengan baik. Betul. Enggak ngefek. Tapi kalau cuma sedikit terapinya, tapi kalau dihandle di rumah dengan intens, hasilnya beda banget. Iya ya. Niat, terus informasi gampang banget sekarang dicari. Terus ya itu, bekerja dan berdoa itu artinya ya kita betul lah mengandalkan Tuhan, tapi ada bagianmu juga. Siap dong. Dan siap menghadapi dunia ini berbeda dengan orang lain. Orang lain tuh orang lain bisa keluar negeri ya, kalau kita enggak ya udah ya puncak aja gitu kan. Ya orang lain ke jalan-jalan ke sini ya udah sampai anak nomor 2 saya pun tidak dapat sekolah yang baik. Karena maksud aku tuh kursus-kursusnya aku kurangin, ini aku kurangin, semuanya pakai yang punya aku aja. Aku tahu lah. Ini abangnya dulu yang dibenerin. Tapi begitu semuanya smooth, aku balas lagi untuk si anak nomor 2. Oke, kamu ngambil yang kesini ini ya, gitu. Aku kasih kesempatan. Thank you untuk sacrifice yang sebelumnya. Luar biasa. Gitu. Inang muda ini semua dipikirkan dengan baik. Semua harus dipikirkan karena itulah. Kita dikasih anak spesial karena kita spesial, Nora. Wah. Nah, jadi untuk parents yang di sana, kalau dikasih sesuatu yang spesial, that's because we are very special. Wah, ini dia harus dicamkan ini. Camkan. Iya, terima kasih Inang Uda ini sama-sama. Ada beberapa metode yang Inang udah gunakan di sekolah yang menurutku menarik, yaitu fonetik logografis. Oh, ini yang baca tulis ya? Betul. Boleh nggak cerita singkat apa itu? Oke. Dari Ciwi kursus baca tulis ini, aku membuat suatu kesimpulan, aku tidak mau membuka kursus yang berdasarkan mengeja. Oke. Gitu, karena mengeja ini kok kayaknya agak sedikit misleading kalau menurut aku. Jadi aku lebih fokus kepada fonetis. Fonetis itu adalah suara atau bunyi dari huruf, gitu ya. Nah, kalau dikenalkan seperti ini, I hope anak-anak bisa lebih menangkap makna dari bunyi huruf itu, supaya fonemiknya juga bagus. Jadi kemampuan dia menganalisa bunyi ini bunyi apa, ini huruf apa. Kalau misalnya aku membuat kata menyenangkan, which is itu menyenangkan, dari kemampuan auditori dia menyenangkan. Huruf apa saja kah itu kan susah ya sebetulnya. Susah banget ya. Masih kecil udah belajar itu kan berat ya hidup ya. Betul.
baru setahun lahir, 2 tahun belajar jalan, umur 4 tahun. Belajar gitu kan, itu kan orang tua kan suka nggak paham bahwa it's a very very heavy gitu ya. Nah, jadi aku lebih cenderung kepada yang sistem fonetis yang menggunakan bunyi daripada suatu huruf. Nah, kalau bunyi suatu huruf itu diberikan, itu nangkepnya cepat. Dan aku buatlah kartu yang mendukung huruf itu, which is seperti kayak huruf A, itu aku buat sedemikian rupa cantik dan didesain khusus. Lalu ada ceritanya di huruf A. Cantik sekali huruf A. Jadi guarantee 10 kali kedatangan tuh bisa baca. Udah inget ya? Udah ingat. Jadi untuk tahu begini, dia langsung udah tahu huruf A. Ada I. Lucu. Itu ada, tapi ada ceritanya. Iya, ada story-nya ya. Ada story-nya. Once the story itu aku mengajarkan kepada guru-guru bagaimana story itu diberikan supaya itu masuk kepada long term memory si anak. Kemudian bagaimana dengan jemput telunjuknya itu mengikuti alur si huruf itu sehingga taktilnya ini masuk juga ke memori anak, dan itu yang membuat dia 10 kali kedatangan bisa baca. Rata-rata 70% itu bisa ya. Wah, keren kecuali banget. Dia kalau punya masalah. Harus agak lebih lama. Ya, kalau memang tidak ada, everything's okay, atensi okay, mostly dia bisa 10 kali bisa 10 kali? Yes. Ini anak kelas 1? No, itu aku di 4 tahun, di 5 tahun. Maksudnya anak TK? Iya. Udah bisa baca? Oh iya, lancar. Wow, luar biasa ya. Aku sih di TK semua. Jadi dia di SD udah kayak walk on the park dong ya? Oh iya banget dong. Begitu udah SD itu, dia sudah siap menerima informasi dengan baik tanpa bersusah payah. Artinya gini, kalaupun aku 4 tahun itu kan horor ya. Ngajarin baca tulis, orangku kadang baca tulis. Enggak. Kami mengajarkan secara learning while playing, playing while learning. So anak itu most of them kayaknya nggak realize kalau mereka itu sebetulnya belajar berat gitu. Karena kita playing. Di kami itu mempunyai peralatan ya, di mata hatiku tuh reward, aneka educational toys itu up to 2000-an sekarang jumlahnya. Banyak banget. Gamification ya? Ada juga yang dan juga reward. Ya, itu nah kalau untuk cici itu reward banget. Iya ya, harus gitu ya. Kalau game-game yang game education itu kan kadang-kadang takes time ya. Tetapi the reward itself itu yang luar biasa. Betul. So di tempat aku tuh aneka reward biasanya aku beli dari luar negeri, which is orang tua nanya, ini beli di mana? Sorry, nggak ada gitu ya. Nah, karena ingin mendapatkan reward, ini bukan nyogok ya. Beda loh reward, enforcer dan bribery itu beda ya. Reward sama bribery beda ya. Kadang-kadang nanti aku kasih ini ya itu nggak bisa. Reward itu adalah when you do a good job and then I give you a reward. Tanpa ada embel-embel yang lain ya. Jadi begitu dia bisa baca kata yes, dikasih jadi otomatis anak termotivasi. Saja happy environment kok di kelas itu. Wah, keren banget ya. Iya, karena playing while learning while playing. Karena aku kan embrace banget education untuk yang early childhood development. Boleh nih Riley nanti anak saya Riley umur 3 tahun mungkin ke sana nanti. Belajar baca langsung ya. Silakan. Siap Inang Muda. Nah, kalau emotional quotient excellence itu apa sih Inang Muda? Emotional quotient excellence ini anak saya yang menamakannya. Dia bilang this is good. Tadinya saya namanya adalah special education. Emotional quotient. Saya lebih kepada intinya ini adalah terapi perilaku. Tetapi fokusnya aku itu adalah membantu ya tadi emotional quotient tadi, gitu loh. Jadi itu yang sebetulnya paling susah. Betul. Sebenarnya orang biasa juga emotional quotient juga banyak yang jeblok yang udah IQ-nya tinggi ya. Iya. Kan IQ tinggi buat apa kalau IQ-nya enggak kan gitu loh. Jadi aku the most important thing kita naikin EQ-nya. Nah, EQ ini mungkin tidak sama seperti yang lain, tetapi banyak orang yang tidak terlalu memfokuskan di EQ untuk anak ABK. I don't think they have it gitu. Nggak usah. No. In a different way maybe mereka ada, cuma cara ekspresinya beda gitu loh. Tetapi knowledge yang lain aku berikan supaya apa? Supaya perilaku itu ada. So, kalau kita ngelihat perilaku seseorang, kita bisa tahu loh.
knowledge yang dia miliki itu apa sih? Oh gitu ya? Iya. Iya, kan beda. Iya. Orang yang knowledge-nya begini pasti behavior-nya kayak gitu. Kayaknya orang ini deh. Kita bisa pertimbangkan kan. Iya. So kalau misalnya perilaku seseorang itu kurang baik, ini kan mungkin knowledge-nya kurang baik, mungkin ada sensor-sensor yang lain nggak baik gitu. Iya. Kalau yang suka bully itu biasanya dari sisi EQ-nya karena apa itu? Kalau bully itu kan ada juga ya masalah rasa percaya diri atau dari rumah, pola asuh, lingkungan, budaya, itu udah banyak banget kalau kayak gitu. Menarik banget ini udah. Nah, kalau tadi pendekatan yang muda kan harus atau lebih baik ya yang neurotypical sering-sering ngobrol dengan neurodivergence gitu. Yeah. Nah, kalau anak yang neurodivergence itu lebih bagus ke sekolah khusus atau sekolah umum aja sih? Ini aku jangan diserang ya. Aku tuh sangat tidak setuju kalau anak yang neurodivergent digabung dengan anak neurodivergent. Because anak yang sama-sama bermasalah akan menciptakan create another problem yang itu. Tadinya masalahnya cuma nabok doang. Yang satu ada nendang. Yang satu lagi bisa jadi nabok plus nendang. Karena mimicking behavior ya? Iya dong. Iya. Oh jadi gitu ya? Jadi aku aku kurang setuju. Jadi yang paling bagus itu yang idealnya adalah dimasukkan ke dalam sekolah biasa. Betul. Tetapi kalau dimasukkan sekolah biasa juga harus lihat juga apakah anak ini secara mental siap. Betul. Umur boleh 6 tahun. Iya. Mentally dia 2 tahun pi. Iya. Jangan lihat cuma umur udah 6 tahun tunggu. Iya. Kemampuan dia sesuai nggak dengan anak usia 6 tahun? Iya. Pengetahuan umumnya sesuai nggak? Pengetahuan bahasanya sesuai nggak? Ada itu level-level development ya memang udah. Ada. Oh. Nah justru banyak tuh orang hanya memperhatikan dia udah 6 tahun, udah waktunya sekolah. I see. Loh, kemampuan dia nyampe nggak sih sebetulnya di 6 tahun? Loh, knowledge bahasa baru cuma berapa kata. Loh, terus disuruh belajar baca, even though dia baca, dia nggak ngerti apa yang dibaca. Betul. Itu udah kejadian. Betul, ya. So, membaca itu adalah untuk membuka jendela pengetahuan. Terbuka nggak jendela pengetahuannya? Kalau nggak bisa mengerti apa yang dibaca. Enggak. So what is the point? Betul ya. Nah itu dia. Jadi kalau aku sih siapkan anak. Betul. Untuk siap belajar. Iya. Belajar untuk belajar. Nah pertama-tama tuh gitu. Belajar untuk belajar. Belajar untuk belajar. Okay. Supaya bisa belajar untuk belajar, ada lagi sebelumnya. Apa itu Nong? Nah itu terapi tadi itu. Atensinya gimana? Oke. Ada masalah-masalah yang lain nggak? Iya. Ini jangan sampai begini loh. Ke sekolah tuh kayak medan perang. Oke ya. Iya ya. Intinya kan sekolah tuh medan perang. You have to have a social emotional skill yang baik, social play skill yang baik, knowledge yang baik, language yang baik. Banyak sekali. Amunisinya ya? Iya, amunisinya banyak banget. Jadi aku melihat itu kayak medan perang. Oke. Nah kalau misalnya anak autis ini nggak bagus, 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 terus disuruhlah dia sekolah. Itu kalau menurut aku tuh amunisinya kayak tusuk gigi doang, cut gitu, bunuh beruang aja nggak bisa dia. Betul. Nah bagaimana bisa memenangkan peperangan? I see. Nah saya selalu bilang ke orang tua, bapak, ibu udah ngasih apa senjatanya? Terapi 1 kali. Oh my god, terapi 1 kali pak. 1 hari ada berapa jam? Iya. 1 kali dalam 1 jam. Kalau atensinya sedikit banget, berarti 1 jam itu penuh nggak 1 jam? Enggak sih. 5 menit nggak nyampe sih. Berapa? Semenit lah. Terus dibawa ke sekolah. Terus mau mempelajari apa? I see. Minimum berapa jam jadi anak muda? Tergantung anaknya. Tergantung anaknya. Itu lagi ya? Iya. Kemampuan anaknya, makanya pelajari betul anak ini ada di mana. I see. Posisi dia di mana. Kan bisa kita ada indikator yang bisa kita ambil loh. Contoh paling gampang, beli mainan deh. Murah, anak usianya berapa? 1 tahun 2 bulan. Oke. Cari di ILC, di mana lah gitu ya. Cari di tempat mainan yang untuk 1 tahun 2 bulan. Kasih ke dia. Iya. Dia bisa pakai nggak? Dia bisa lakukan nggak? Yeah. Oke, kalau dia nggak bisa, tanda tanya. Oh. Ada lagi yang bentuk lain, mainan lain. Nggak bisa juga. Kebanyakan nggak bisa. Intervensi apa ya? Oh, jadi orang tua itu harus
observe fun banget ya Iya dong, kan di mainan itu sendiri ada fine motor skill, cognitive skill, apa social emotional skill, visual atau apa. Nah itu pasti ada manfaatnya, makanya beli mainan sebanyak-banyaknya. Oh gitu ya. Nah iya, aku kan tukang hunting mainan. Mainan sama reward tadi ya? Oh reward itu penting banget. Oh oke. Dan reward itu jangan sekedar cute ya. Kadang-kadang orang tua cuma lucu banget. Belum tentu lucu buat kita, lucu buat dia gitu loh. Yang dia senengin itu yang kita beli. Yang dia senengin. Iya, untuk reward. Kalau mainan apa kuncinya? Nah, kuncinya itu jangan cuman yang dia senangi. Senang nggak senang, tapi ini untuk anak usia 1 tahun 2 bulan, nah bisa main nggak? Kan dari perspektif yang mana ini? Iya. Tahunya cuman yang tipe begini doang, aneka gel-gel. Oh, berarti sensornya yang perlu, yang seneng banget, yang tinggi nih. Sehingga dia maunya main itu doang. Main yang lain-lain, puzzle, apa-apa, nggak mau mikir, nggak mau nganalisa, thinking skillnya kurang, harusnya udah. Jadi jangan disuburin apa yang udah subur. Paham. Yang nggak subur. Yang disuburkan ya. Betul. Luar biasa ini. Wah banyak banget insight-nya ini tentang pendidikan anak usia dini ya. Ini udah 2 pertanyaan terakhir. Siap. Nah, tadi kita bicara soal dukungan untuk orang tua yang mungkin kurang dana untuk anaknya. Nah, kalau dari sisi pemerintah yang udah, kan kita tahu bahwa sekarang nih PAUD mahal ya. Sebenarnya butuh subsidi. No. Oh enggak ya? Enggak. Aku salah ya? Karena PAUD mahal. Terkesan tuh sekolah-sekolah yang bagus ya PAUD. Oh, kalau semua bagus mah iya. Tapi PAUD yang murah-murah juga ada di mana-mana. Ada juga ya? Ada. Nah, kalau pemerintah itu kira-kira perlu intervensi nggak dong? Atau sebenarnya udah cukup yang ada sekarang ini? Kalau pemerintah harusnya harusnya pastilah harus intervensi. Masalahnya teorinya banyak, prakteknya jelek. Maksudnya kita misalnya inklusi harusnya untuk anak begini, begitu, begini, menyediakan shadow, menyediakan ini, tapi kan prakteknya itu susah ya. Oh iya. Nah, jadi aku juga nggak terlalu bisa berharap banyak lah dari pemerintah supaya nggak down. Yang mendingan aku kembali kepada orang tuanya sendiri aja deh. Itu fokusnya ya. Even though ini cari yang murah aja. Yeah. Tapi kalau si orang tua ini pintar sekali, punya knowledge yang cukup untuk anak usia dini, itu aja udah bagus banget kok. Ditaruh yang di tempat murah pun nggak masalah. Asal orang tuanya pintar. Pintar ya. Jadi kuncinya kembali ke orang tua. Orang tua, memang orang tua itu. Dan orang suka nggak nyadar, disangkain PAUD ini 0 sampai 6 tahun ini, it's just pilihan. Aku ada duit ke sana, aku boleh deh, nggak ada duit atau nggak penting. Penting aku bilang 0 sampai 6 tahun ini karena ini masa perkembangan otak. 6 tahun ya. Ya ini kan perkembangan otak sih. Orang dia lahir aja masih beratnya cuma 25% daripada yang normal kan. Betul. So perkembangannya masih banyak banget. Lalu dalam perkembangan ini kita nggak intervensi, rugi banget. Jadi kalau aku bilang nih, pintar apa enggaknya orang itu tergantung dari si 6 tahun pertama. Oh wow, itu penting, golden age. That's why dibilang golden age. Do you want something like very shiny or it just cuma nyala gitu? Kalau mau membuat anak kita tuh nggak repot mulai dari SD, SMP, SMA, fokuslah di intervensi yang benar. Artinya berikan sesuai dengan kebutuhan anak at that age. Aneka sensornya, aneka bermain yang baik dan benar, stimulus, ketemu sama anak-anak yang lain, itu mengatur sosial emosionalnya. Kalau zaman dulu mungkin nggak perlu, karena kita dulu kan masih sepeda-sepeda ke tetangga kanan kiri. Lah ini tinggal di apartemen, tinggal keluar dikit, ntar dicolong orang, nanti gini. Beda ya? Terkungkung. Oke, benar itu. Iya, jadi jangan juga, kadang-kadang orang tua berpikir gini, itu macam 3 tahun sekolah, 3 tahun too much sekolah, tapi sebetulnya bisa didapat nggak sebetulnya environment yang seharusnya diberikan? Kadang-kadang kan nggak ada di rumah kita, dikungkung aja. Sekarang lagi heboh, anak tuh jadi kayak kuper banget. Oh iya ya? Iya. Jadi ketemu orang takut tuh banyak nih sekarang, lagi banyak begitu. Nggak tahu aku ini di Surabaya sama yang di sini kok lagi tipenya sama ya. Kuncinya harus sering-sering sosialisasi. Iyalah, interaksi lah. Kalau misalnya anaknya penakut, dipegang dikit sama orang takut, gitu kan. Terus orang tuanya merasa nggak apa-apa. Tapi anaknya cuma mau sama aku kan bilangnya gitu. Ada kebanggaan dikit lagi. Berarti I'm a good mom gitu kan. Padahal yang rugi anak itu.
Ketika anak itu tidak bisa menerima affection dari orang lain, jadi dia tidak membalas stimulus orang lain, rugi anaknya. Padahal kalau stimulus dia baik, dia teriak gitu, pasti yang ini, dia ramah, anaknya ramah, pasti yang ini memberikan stimulus lagi. Dan ini menambah lagi kemampuan sosial emosional si anak. Betul. Ketika anak ini gagal untuk bersosialisasi, orang juga males, antar nangis. Emaknya juga udah mukanya ketakutan, aku nggak usah ini deh. Yang rugi siapa? Anaknya. Jangan bangga kalau kayak gitu. Kadang-kadang kita, anakku dekat sama aku, boleh. Tapi dekat sama kita nggak dekat sama orang lain, nolak, ketakutan, sembunyi. Ya kecil-kecil aja hidup udah berat kan, kasihan loh. Iya. Kecil aja udah pemalu. Apalagi udah besar potensinya sayang ya. Wah. Gitu. Jadi jangan kuper itu ada. Terus supaya nggak kuper apa? Solusinya. Apa itu? Kalau nggak kuper, ya kan disekolahin. Ketemu sama teman-teman. Tapi kan sekarang kan ketemu teman-teman tuh di mana? Iya. Kalau zaman dulu sih kita tetanggaan, udah ketemu. Kenal semua. Iya. Jadi optionnya adalah you have to go to school dong. Oke. Wah nih, aku catat nih Nang Uda. Catat. Keren banget deh. Pertanyaan terakhir Nang Uda. Iya, oke. Jadi soal autisme, ini kan banyak penyebabnya. Bahkan mungkin orang nggak bisa point out satu penyebabnya. Boleh nggak ceritain Nang Uda soal mungkin pencegahan sebelum mungkin masa kehamilan, lalu saat kehamilan, dan tadi tuh mungkin yang paling banyak diceritakan tadi setelah anaknya lahir ya. Mungkin dari prevensi sampai hamil, kemudian di akhir udah membantu membina yang mungkin agak kebutuhan khusus gitu. Misalkan kalau kita udah punya anak satu autis, apakah tambah anak lagi nggak apa-apa? Nggak apa-apa, tapi ada kemungkinan di anak kedua, ketiga. Saya pernah di klinik itu 6 anak dari orang tua yang sama. Apa itu dong? 6 namanya di terapi tempat aku. Itu udah definitely hereditas. 6. Ada yang kuliah, ada yang SMA, SMP, semuanya dari aku. Spektrum autis. Iya. Tapi orang tuanya gini loh, udah pede banget. Aduh, ada lagi anak, rajin deh ini, emang beneran. Iya. Datang lagi, tapi pede aja, langsung masukin aja ke tempat aku. Karena yang pertama, kedua itu udah berhasil. Bisa survive dan kuliah. Wah. Iya. Kalau pencegahan ini udah. Nah, oke gini. Masalahnya kuliah bisa. Iya. Tapi bisa kerja nggak? Itu different. Wah, itu masalah persoalan yang lain kan. Iya. Kalau mengumpulkan aneka gelar sih kan. Iya. Tetapi aplikasi daripada gelar itu sendiri, nah itu yang susah. Nah, aku lebih fokus kepada no gelar it's okay, yang penting kamu bisa survive. Oke. Itu sih yang aku andalkan. Kalau mengatakan apa yang harus dilakukan sebelum pada saat masa kehamilan, nah ini juga susah. Kalau sudah memang ada gennya lebih iya gitu. Ya, betul. Mau dalam kehamilan mesti sehat-sehat ya. Ada konon katanya sekarang tuh kehamilan jangan kebanyakan makan ikan. Padahal kalau dulu dibilang ikan aja banyak. Sekarang karena laut udah jelek, jangan ikan. Iya. Jangan juga ini selama masa kehamilan aneka makanan di dalam kaleng. Bukan kaleng iya, terus itu loh Tupperware plastik, mikroplastik. Harus ada jenisnya segini. Itu banyak lah yang begitu. Iya. Intinya katanya pencegahannya begitu. Kalau usia di atas 35 katanya you just be careful lah. Betul. Karena memang kan sel telurnya mungkin udah kurang oke, gitu intinya. Dan itu memang banyak di tempat aku kalau udah ini ibunya udah tua. Ini ya itu udah banyak sih beberapa. Jadi saya juga ngerti ada kemungkinan ke arah sana. Apakah selalu? Enggak juga gitu. So very random lah. Saran untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, saran aku niatin aja. Terus niat benar-benar fokus niat dan semangat yang dibangun setiap hari. Karena pasti setiap hari ada masalah tapi bangkit lagi. Masalah selalu ada, boleh nangis, boleh terpuruk, tapi jangan lupa bangkit lagi dan belajar kondisi anak kita. Jangan denial, karena denial itu tidak membantu. At the end of the day, gapnya malah tambah kelihatan besar. Nanti anak lain udah bisa ngapain, anak kita tambah kelihatan nggak bisa, karena
bukannya anak kita tambah bodoh, tapi stuck. Stuck atau jalannya very slow, sementara anak lain udah meroket. Jadi it's a big gap ya. So jangan denial. Jangan. Embrace the problem gitu. Dan juga lupakan luxury yang harusnya diterima. Oke. Intinya luxury-nya itu harusnya, aku harusnya bisa istirahat. Ya maaf, nggak bisa istirahat. Aku harusnya bisa begini. Ya maaf. Apa-apa aja ya. Ya gimana gitu. Aku nggak punya uang. Ya maaf. Kerjain sendiri, buat sendiri. Daun aja bisa dijadikan reward if you want. Oke. Gitu. Be creative. Wah, luar biasa. Gitu. Terima kasih Inang Muda. Sama-sama. Terima kasih. Salam juga untuk Bapak Uda Jauhari. Oh iya, dia kasih salam juga. Nathan juga. Daniel. Ya. Terima kasih atas waktu dan advice-nya hari ini. Inang Muda sangat-sangat menginspirasi dan tentunya membuat kita lebih sadar lagi tentang isu anak kebutuhan khusus dan bagi parents untuk lebih mengerti lagi. Semoga membantu. Terima kasih Inang Muda. Hivers, tadi kita sudah dengarkan insight dari Inang Muda Sabrina mengenai tips bagi orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus. Kuncinya niat. Kuncinya jangan menyerah. Karena semuanya bisa diubah. Asalkan kita mau, pasti ada solusi. Untuk teman-teman semua, sampai jumpa lagi di podcast Hive Intelligence berikutnya. Dengan pembicara yang sama luar biasanya. Supaya kita bisa belajar lebih banyak lagi. Bye-bye. Bye.